Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri ada Lutfi Abdullah sebagai moderator, kemudian ada Zahra Septika, Sela Wahyu Silvi, dan juga Rizky Aditama akan mempresentasikan tugas daripada mata kuliah PTK yang berjudul Profesi dalam Bidang Teknik Kimia. Oke, next. Yang pertama mengenai narasumber yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Aditama. Ya, Bapak Suharno Rusdi ini adalah Kaprodi serta dosen di Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Beliau memulai karir dosen sejak tahun 1984 hingga saat ini. Sekarang, beliau menjadi ketua jurusan di Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Di samping itu, beliau juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan. Banyak perjalanan yang dilalui sehingga menjadi seperti sekarang, dengan pendapatan awal sekitar Rp900.000 dan sekarang merangkap menjadi 35 juta sampai 40 juta rupiah. Menurut beliau, tentu banyak suka dan dukanya menjadi dosen. Beliau menganggap itu sebagai anugerah serta tantangan dan pelajaran tersendiri yang patut disyukuri. Next. Ya, berikut adalah timeline dari Bapak Suharno Rusdi. Yang pertama di tahun 1984 beliau baru masuk di Universitas Islam Indonesia menjadi dosen. Lalu dilanjutkan pada tahun 1985 mendapatkan beasiswa S3. Kemudian di tahun 1990 menjadi ketua jurusan Teknik dan Manajemen Industri Universitas Islam Indonesia. 2 tahun setelahnya, beliau menjadi ketua lembaga penelitian Universitas Islam Indonesia, konsultan Bank Dunia. Pada tahun 1995, beliau dianugerahi menjadi dekan FTI UII. Dan selanjutnya pada 2018, beliau menjadi Kaprodi Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Terlebih dari itu, pada tahun 1996 sampai 2008, beliau kerja di PT Bakri Brother. Dan 2008 sampai sekarang, beliau menjadi konsultan profesional. Next. Itu tadi adalah pemaparan daripada narasumber yang telah diwawancarai melalui jejaring sosial, dan kemudian akan diberikan kesempatan bagi para peserta, bagi para anggota untuk menerangkan apa saja pendapat mereka dan kemana tujuan mereka setelah lulus daripada jenjang perkuliahan ini. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Lutfi Abdullah, dan diharapkan kepada para anggota nanti untuk memperkenalkan diri sebelum memulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdullah, dan menurut saya pekerjaan dosen adalah pekerjaan yang mulia dengan tanggung jawab yang besar dan dalam lingkup yang luas. Seperti yang telah disampaikan di awal, Saudara Rizky Aditama mengangkat profesi yaitu dosen. Saya berpendapat bahwa kita semua setuju bahwa dosen merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Guru, termasuk juga dosen, merupakan pahlawan tanpa jasa. Mengapa demikian? Karena menurut saya pribadi, dengan kehadiran pengajar, umat manusia menjadi lebih tercerahkan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kehidupan juga menjadi lebih baik. Terlebih lagi, membagi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain juga merupakan ibadah dan bernilai pahala. Namun, citra baik seorang dosen pasti tidak terlepas dari tanggung jawabnya yang besar. Dosen memiliki tanggung jawab keilmuan yang tinggi. Seorang dosen dituntut untuk selalu memperbarui dan memperluas pengetahuannya. Di samping itu pula, pengetahuan yang dimiliki harus disebarluaskan selain dalam proses pengajaran di jenjang perkuliahan, juga diimplementasikan sehingga berdampak baik kepada masyarakat luas. Dosen sendiri juga dituntut untuk menyajikan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan iptek, sains,
seni, dan pengabdian masyarakat. Sehingga tidak jarang juga kita menemukan dosen di kampus-kampus yang sedang melakukan penelitian. Sebagai seorang dosen, seseorang itu harus memiliki kecakapan yang luas, sebab dosen itu merupakan salah satu tulang punggung kecerdasan generasi muda. Kemudian untuk profesi yang saya pribadi cita-citakan adalah bekerja sebagai peneliti di Batan. Mengapa demikian? Karena berangkat dari keinginan untuk meringankan beban orang lain. Karena kita semua sepertinya setuju bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang membantu sesama. Sehingga saya bercita-cita menjadi seorang peneliti dan pengembang. Karena menurut saya, orang dapat membantu orang lain dengan dua cara. Yang pertama adalah membantu secara langsung, seperti memberikan bantuan secara materi atau meringankan beban moral dengan memberi motivasi kepada orang lain. Lalu cara kedua untuk membantu orang adalah membantu secara tidak langsung, yaitu dengan cara bekerja sebaik-baiknya di bidang kita. Sehingga orang lain dapat merasakan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Saya sendiri memilih Batan karena sesuai dengan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2013, Batan melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan seperti kita ketahui, bahwa nuklir sendiri dapat diterapkan dalam berbagai bidang baik energi, pertanian, peternakan, dan juga kesehatan. Sehingga dengan saya menjadi peneliti, saya berkecimpung di Batan itu, saya pribadi dapat lebih banyak berkontribusi di berbagai sektor industri dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, next. Baiklah, saya Zahra Septika Al-Adawiyah akan memaparkan pendapat saya tentang dosen. Pertama, menurut saya dosen itu sama dengan guru. Kenapa demikian? Karena mereka sama-sama bertugas untuk memberikan ilmu pengetahuan, menyebarkan, mentransfer, serta membentuk muridnya menjadi murid yang berpengetahuan serta berwawasan luas, dan juga bermoral. Hanya saja yang membedakan dari mereka adalah orang yang mereka ajar. Untuk guru, mereka mengajarkan siswa, sedangkan pada dosen, mereka mengajarkan mahasiswa, di mana di depan kata siswa terdapat kata maha, yang berarti dosen tersebut mengajarkan seorang murid dengan kasta tertinggi. Kasta tertinggi di sini bermaksud mereka lebih bisa memahami kehidupan dan lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran yang akan mereka dapatkan. Kedua adalah jam kerja yang fleksibel. Dulu saya beranggapan bahwa wah, enak ya menjadi dosen, bisa seenaknya mengganti kelas dengan tugas-tugas yang menumpuk, jadi bebas berpergian. Pada kenyataannya, ketika saya masuk di dunia perkuliahan, dosen memang bisa mengganti kelas dengan berbagai macam tugas, tapi tentunya dengan alasan yang logis dan memang itu merupakan keperluan yang penting. Seperti halnya yang terjadi pada narasumber, yaitu Pak Rusdi, dengan profesi beliau sebagai dosen yang juga sebagai kaprodi di jurusan teknik kimia, beliau masih tetap berkarir sebagai konsultan di perusahaan. Ketiga adalah sumber ilmu yang beragam. Seperti yang kita tahu, dosen tidak hanya mengajar satu mata kuliah atau satu bidang saja, melainkan beberapa bidang, yang bahkan bidang tersebut saling bertolak belakang. Jadi mau tidak mau, harus tidak harus, mereka wajib menguasai bidang-bidang tersebut. Nah, itu akan sangat didukung dengan mempelajari, mencari sumber ilmu, memperluas wawasan agar nanti materi yang disampaikan juga merupakan materi yang berbobot dan bisa memperluas pengetahuan sang mahasiswa. Selanjutnya adalah profesi yang saya impikan. Saya ingin menjadi seorang dosen. Tapi untuk instansi yang akan saya pilih, saya belum bisa memutuskannya saat ini. Mungkin poin-poin pendapat saya tentang dosen juga merupakan alasan saya ingin menjadi dosen. Selain itu, alasan saya ingin menjadi dosen adalah menjadi dosen merupakan saran dari teman saya. Banyak teman-teman saya semasa SMA yang merekomendasikan saya untuk menjadi guru. Tapi saya sedikit ragu untuk bisa mengajarkan murid-murid SD, SMP, SMA. Jadi saya lebih berminat untuk menjadi seorang dosen di mana sesuai dengan pendapat saya yang setelah saya jabarkan tadi, dosen itu sama dengan guru. Mungkin selain rekomendasi dari teman-teman saya juga mendapat dorongan dari keluarga saya, di mana orang tua saya
ibu dan ayah merupakan seorang guru. Kakak saya yang dulunya juga ingin menjadi seorang dosen. Jadi, jejak tersebutlah yang melekat pada keinginan saya untuk menjadi dosen. Waktu yang fleksibel serta sumber ilmu yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti pemaparan saya tadi, seorang dosen wajib untuk memperluas ilmunya agar bisa memberikan pengetahuan yang terbaik untuk mahasiswanya. Jadi alasan saya untuk menjadi dosen juga karena ilmu yang saya miliki akan terus-menerus mengalir baik di diri saya sendiri maupun di diri mahasiswa yang saya ajarkan. Waktu yang fleksibel. Jadi saya lebih tertarik untuk seperti Pak Rusdi. Selain menjadi dosen ataupun kaprodi, beliau juga memiliki karir lain di luar bidang tersebut. Ya mungkin itu saja pemaparan dari saya. Next. Ya, nama saya Sela Wahyu Silvi. Pendapat saya tentang dosen adalah profesi yang mulia. Tidak hanya ilmu dan moral, tidak hanya ilmu, moral juga diajarkan kepada mahasiswa atau mahasiswinya dengan hati yang tulus. Perlu disadari bahwa tanggung jawab moral seorang dosen sebagai pendidik ada di ranah ilahi, bukan hanya memberi pencerahan teknis, sehingga tidak hanya memberi pencerahan secara teknis kepada mahasiswa-mahasiswinya, ilmu yang disampaikan dengan hati nurani dan disertai dengan cara penyampaian yang baik akan menjadi kebaikan yang mulia, yang berlipat dampaknya sebagai diri seorang dosen. Sementara ilmu dengan penyampaian seadanya hanya akan menghasilkan mahasiswa atau mahasiswinya sebagai robot. Dengan karakteristik referral thinker, pola pikir dan inteligensia yang berbasis pada teks referensi yang sudah ada. Tidak ada ruang improvement di sana. Ruang berpikir, daya kreativitas, dan imajinasi otak kanan dan kiri akan kerdil karena stimulasi yang diberikan oleh dosen tidak maksimal. Profesi yang saya impikan adalah sebagai QA or QR, yaitu Quality Assurance and Quality Control di perusahaan Severn Indonesia. Kenapa saya tertarik untuk ke sana? Dikarenakan saya akan ketertarikan saya untuk menganalisis dan menguji perkembangan seluruh produk yang ada pada produksi tersebut, seperti produksi batu bara dan sebagainya. Next. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ditama. Pendapat saya tentang dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Banyak yang berpikir pendapatan dosen yaitu cenderung kecil, dan itu menjadi pertimbangan setiap cita-cita orang kenapa dia tidak mau menjadi dosen. Mereka melihat bahwa pendapatan dosen itu kecil. Namun jika melihat dari tayangan sebelumnya yaitu Pak Suharno Rusdi, beliau memiliki pendapatan sekitar 35 sampai 40 juta rupiah per bulan. Itu bukan angka yang kecil bagi profesi di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu mungkin orang-orang yang ingin mempunyai mindset bahwa gaji dosen itu kecil, itu dapat berpikir 2 kali untuk bisa menjadi dosen. Karena tugas dosen yaitu untuk mendidik mahasiswa agar beliau mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Oke. Namun di kalangan mahasiswa, dosen itu kadang dianggap sebagai, ada yang menganggap sebagai momo atau apalah itu.
karena ada sebagian dosen yang mungkin mereka anggap killer, atau ada juga sebagian yang mereka anggap baik. Itu tergantung setiap orang. Nah, selanjutnya profesi impian saya adalah pegawai pajak atau pegawai di BKN atau Badan Keuangan Negara. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa menjadi pegawai pajak atau BKN? Kan berbeda jauh dengan teknik kimia. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan mengapa saya ingin menjadi pegawai pajak, karena mungkin dari kecil saya berangkat sekolah diantar orang tua saya selalu diceritakan tentang tetangga saya yang bekerja di pegawai di pajak atau BKN. Lah, itu tujuan dari orang tua saya adalah untuk memotivasi saya agar mendapatkan nilai bagus dan besok menjadi orang sukses seperti tetangga saya. Namun lama-kelamaan itu menjadi suatu dorongan yang menjadi cita-cita saya untuk masuk ke sana. Ya. Tapi mungkin ada banyak kendala yang saya alami sekarang, dan mungkin ini masih bisa berubah atau mungkin masih bisa ada cara lain untuk mencapai cita-cita saya ini. Nantilah, gampang. Udah. Ya, sekian. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mungkin dapat kita simpulkan bersama bahwa tadi dari presentasi yang pertama hingga yang terakhir di Saudara Kiki, bahwa dosen hampir sama dengan guru, mereka sama-sama menyampaikan ilmu. Namun dosen sendiri dia menyampaikan ilmu dengan caranya sendiri, yaitu lebih banyak ilmu yang dia miliki. Karena tanggung jawabnya juga yang besar. Dosen juga merupakan pendidik moral. Dengan bagaimana cara dia menyampaikan ilmu, mahasiswa akan menangkap ilmu tersebut juga dengan cara yang baik. Lalu dari segi finansial, ternyata pendapatan dosen juga tidak begitu kecil. Jadi jika ada yang berpikir bahwa dosen memiliki pendapatan yang kecil, ternyata pandangan tersebut dapat dikatakan salah. Dan tadi itu juga telah dijelaskan 4 cita-cita pekerjaan ya dari kita masing-masing. Ada peneliti, yaitu saya pribadi adalah Lutfi Amrullah di Batan, kemudian Ara sebagai dosen, lalu ada quality control dan quality assurance, yaitu saya Wayu Silvi, dan Kiki sebagai pegawai pajak. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.